Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur sampai pagi ini kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di pagi hari ini sejenak kita meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, hari Kamis 6 April 2023, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dari 1 Korintus pasal 11 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami sekalian, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melewati minggu-minggu sengsara selama 7 minggu. Minggu-minggu sengsara adalah mengingatkan kita semua akan makna atau arti dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaannya sampai ia mati di kayu salib, semata-mata karena kasih-Nya, agar kita memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dalam nas kita ini sehubungan dengan malam perjamuan kudus atau perjamuan malam, di mana Tuhan Yesus mengajarkan atau menyampaikan kepada para murid-Nya pada saat itu. Dan ia mengatakan banyak hal mengenai perjamuan malam atau perjamuan kudus itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan pada saat-saat dalam perjamuan malam. Dan khusus dalam nas ini kita fokus pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 24b dan 25b, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia katakan, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus
mengucapkan ini atau menyampaikan ini kepada muridnya dan kepada kita juga. Karena Tuhan Yesus sangat tahu dan sangat mengerti betapa kita manusia ini mudah sekali untuk melupakan segala sesuatu. Dengan menyampaikan pesan ini secara langsung, Tuhan Yesus menolong para muridnya, menolong kita untuk mengingat, untuk tidak melupakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu. Dan Ia memilih suatu cara yang akan melibatkan sebanyak mungkin panca indera kita untuk menolong kita terus mengingat akan pengorbanannya itu. Pada waktu kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus atau perjamuan malam, kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang nyata bagi kita, di mana Ia mengorbankan tubuh dan darahnya semata-mata untuk kebaikan kita. Kita mengingat Tuhan Yesus baik dalam keadaan sehat maupun ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat yang sering kita jumpai dalam pergumulan kehidupan kita. Karena kita yakin dengan mengingat Tuhan Yesus kita mendapatkan ketenangan di tengah badai hidup yang senantiasa mendera kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar di dalam mereka melakukan pelayanannya, di dalam mereka menjalani kehidupannya, selalu ingat akan kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Ia mengajarkan itu, bahkan secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai kepada kita saat ini, dan kita juga menyampaikannya ke generasi-generasi berikutnya. Mengenai berita keselamatan itu sendiri. Minggu-minggu sengsara yang kita peringati adalah mengingatkan kita untuk menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita, bagi kehidupan gerejanya, kapan dan dimanapun kita berada. Dan hal ini juga mempersiapkan kita bahwa pada hari Jumat, peringatan Jumat Agung yang kita rayakan besok, kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita pada saat kita ambil bagian atau mengikuti sakramen perjamuan kudus, bahwa kita bersatu di dalam Kristus. Hendaknya kehidupan kita senantiasa tetap dibimbing, dipimpin, dan disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini, untuk mengingatkan kami sekalian, karena kasih dan kemurahan Tuhan semata kami memperoleh selamat melalui pengorbanan sampai kepada kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu, agar kehidupan kami tetap dibimbing, dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini.
Berkatilah kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan seluruh kehidupan jemaat, agar kami tetap beriman, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami mempersiapkan diri dalam ibadah Jumat Agung besok. Kami akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sertai dan berkati kami sekalian. Berkatilah kehidupan gerejamu, berkatilah segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan jemaat GKI di Rumbako. Tuhan sertai dan berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, para pelayan-Mu. Teguhkanlah iman pengharapan mereka semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan segenap tugas tanggung jawab pelayanan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah daerah kami, Kabupaten Mongraya ini, para pemimpin kami, Bupati dan seluruh jajarannya, diberikan hikmat oleh Tuhan dalam melaksanakan segenap tugas tanggung jawab mereka untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.